Pertama-tama saya mau menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Pendeta Yon dan Ibu yang sudah memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan tempat ini, suatu kehormatan karena baru ini saya bertemu dengan beliau. Sudah lama kenal, tetapi jarak jauh baru kali ini, dan itu adalah kehormatan. Dan Bapak Ibu, saya sebetulnya di Bali ini baru datang kurang lebih 3 bulan yang lalu. Saya dari gereja GKPB di Samarinda, Kalimantan Timur. Namun di organisasi kami, pendeta itu ada masa pensiunnya pada umur 65. Jadi saya sudah masuk di masa pensiun, sehingga saya datang ke Bali karena 3 anak saya yang 2 tinggal di Bali, kerja di Bali, sehingga saya ingin dekat dengan anak saya pada usia pensiun ini. Dan juga orang tua saya adalah hamba Tuhan, pendeta gereja GBI di Kota Magelang, Jawa Tengah. Jadi saya ini juga anak GBI. Saya merasa di rumah kembali, puji Tuhan. Dan saya dulu di training di LBDC Lawang. Di sana kami ditempat jadi hamba Tuhan, dan puji syukur Tuhan memutus kami Kalimantan dan di sana mengembalakan gereja selama 28 tahun kami sekeluarga di Samarinda. Dan saya berharap bisa di Bali ini saya bisa tetap dipakai Tuhan, tetap menjadi alat bagi Tuhan apapun yang terjadi. Baik, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua pernah atau mungkin sering diundang di dalam undangan acara pernikahan. Saya lihat beberapa waktu yang lalu Bapak Pendeta memberkati pernikahan. Dan ketika kita hadir dalam suasana pernikahan, resepsi pernikahan khususnya, ada satu acara yang kita semua tunggu-tunggu, dan itu puncak dari acara resepsi, yaitu ketika mempelai laki dan perempuan, wanita dan pria itu melakukan pemotongan kue pengantin. Saya kira itu kita semua sangat memperhatikan itu. Perhatikan Bapak Ibu, ada satu hal yang saya mau tanyakan di sini. Ketika MC membawa pengantar bahwa mempelai akan melakukan pemotongan kue pengantin, dan kue itu biasa kalau di gedung dibuat megah tinggi, ada susun 3, susun 4, dihias begitu indah. Mari kita saksikan bersama-sama kata MC pemotongan kue dengan memakai samurai. Si pengantin membelah kue itu dari atas sampai ke bawah. Saya kira kita semua menyaksikan acara itu, bukan? Pertanyaan saya, apakah saudara percaya yang dipotong itu kue? Kalau ada yang percaya, tolong katakan. Saya ingin tahu siapa yang percaya itu kue. Jadi nggak ada yang percaya. Jadi di sini nggak ada yang percaya itu kue. Oke, saya juga nggak percaya. Saudara, itu hal yang sangat menarik buat saya untuk saya selidiki dan saya kupas dari sisi kebatinan. Maksud saya begini, setiap acara pengantin selalu itu dilakukan dan selalu orang mengatakan, mari kita melakukan pemotongan kue. Dan semua orang nggak ada yang percaya itu kue. Tapi mengapa itu selalu dilakukan? Kita melakukan pemotongan kue. Istilah pemotongan kue itu bukan kue, itu gabus. Yang dipotong itu kue, itu gabus. Tapi selalu MC mengatakan pemotongan kue. Dan kita semua penonton juga tahu itu bukan kue, tapi kita selalu mengatakan, iya itu potongan kue. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sudah terbiasa dengan kepalsuan. Kita udah biasa dibohong, dan kita maklum aja nggak apa-apa, yang biasanya begitu. Dan itu yang saat ini sedang terjadi
di masyarakat kita. Masyarakat kita sangat terbiasa dengan segala sesuatu yang sifatnya palsu. Kita tidak heran ada rambut palsu, kita tidak heran ada gigi palsu, ada bulu mata palsu, tas-tas yang merek branded dibikin yang palsu, baju merek ada palsunya, sepatu dibikin palsu. Dan kita semua tahu ini KW1, ini KW3, ini kita oke-oke aja, suka ambil, nggak suka ya sudah. Tapi kita nggak merasa asing, nggak merasa berdosa, nggak merasa ya memang begitu, ya kan? Nah, disinilah Bapak Ibu yang kita perlu cermati. Manusia sudah terbiasa dengan kepalsuan. Melihat hal yang palsu tidak risih, tidak heran, maklum. Tetapi satu hal yang kita harus bertindak. Kalau kita berbicara iman, jangan main-main dengan iman yang palsu. Ya. Berbicara iman, Tuhan tidak mau menerima iman yang palsu. Tuhan menghendaki, Tuhan menginginkan kita semua adalah anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh murni, bukan iman yang tercemari oleh apapun. Itu sebenarnya pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua berbicara mengenai iman yang sejati. Mendahului renungan kita, mari kita bersama membuka kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Di dalam pembacaan ini ada dua pernyataan yang menarik tentang iman, yaitu iman kalau tidak disertai dengan perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu adalah mati. Itu ayat 17. Kemudian ayat 20 diulang lagi. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, menarik sekali. Yakobus membuat suatu renungan bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama tentang iman, bahwa iman itu tidak ada artinya. Iman itu bukanlah iman kalau tidak disertai dengan perbuatan. Nah, di sini mungkin beberapa orang baru mikir, kok ayat ini bertentangan ya? Padahal firman Tuhan mengatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Jadi melalui Efesus pasal 2 ayat 8 itu, manusia, beberapa orang memikir atau mengambil kesimpulan seolah-olah
Menjadi orang Kristen untuk diselamatkan itu nggak perlu berbuat, nggak perlu berusaha, nggak perlu, cukup percaya Yesus. Percaya Yesus pasti selamat. Yesus pasal 28 kan mengatakan begitu. Ayat 9 dan ayat 10 dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, hanya karena iman. Sementara kita Roma mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, disinilah kita kadang-kadang jadi bingung. Gak usah bingung ya Bapak Ibu. Kembali kepada tujuan Allah menciptakan manusia. Untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Manusia diciptakan yaitu agar kita menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, kita melihat di situ. Saya mengakui secara pribadi bahwa keselamatan itu karena anugerah. Tidak ada keselamatan yang diperoleh karena kita berusaha. Memang ada agama-agama yang mengajarkan untuk masuk surga kita harus berbuat banyak. Harus berbuat, harus banyak ini, banyak itu, melakukan itu. Pokoknya agama-agama di dunia selalu mengatakan keselamatan atau surga itu diperoleh kalau kita berbuat baik. Efesus pasal 28 mengatakan dan 9 dan 10 bahwa keselamatan itu karena anugerah. Lalu bagaimana mengkombinasikan Efesus pasal 28 dengan Yakobus pasal 2? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau ketika kita percaya Yesus, bertobat, dan kita langsung meninggal, kita nggak usah berbuat baik, kita nggak usah ke gereja, nggak usah bayar perpuluhan, nggak usah baptis, aman, pasti masuk surga. Buktinya apa? Penjahat yang di sisi Yesus bertobat di atas salib, dan hari itu juga Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Artinya penjahat yang bertobat itu belum sempat ke gereja, belum sempat berbuat apa-apa, tapi masuk surga kan. Jadi itulah Allah membuktikan bahwa benar Tuhan tidak bohong. Percaya itu karena surga, keselamatan itu karena anugerah. Namun kalau setelah kita bertobat kita masih hidup, lain lagi ceritanya. Kembali kepada kitab Roma pasal 8, bahwa kita diciptakan agar kita menjadi serupa dengan gambaran Allah. Nah, disinilah tugas kita, panggilan orang Kristen, panggilan murid Kristus adalah agar hidup kita itu mencerminkan Yesus, agar hidup kita itu menunjukkan Kristus, agar kita bisa dilihat. Kita menjadi garam, kita menjadi terang. Ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam mengikut Yesus. Saya mau beritahu, kalau kita masuk Kristen motivasinya hanya masuk surga, terlalu kecil. Sekali lagi, kalau kita percaya Yesus masuk surga, hanya ingin masuk surga, terlalu kecil. Mengapa dia terlalu kecil? Karena Tuhan masih punya banyak pilihan, banyak rencana, banyak yang indahnya Tuhan akan berikan bagi kita. Kita akan memerintah bumi, kita akan jadi pemenang, kita akan jadi banyak hal. Alkitab sudah banyak memberikan contoh teladan tentang orang-orang beriman, tokoh-tokoh beriman. Bagaimana Tuhan punya rencana yang besar. Nah, itu panggilan kita, bukan sekedar masuk surga. Terlalu kecil. Sebab itu mari kita buka wawasan kita. Menjadi orang Kristen itu bukan sekedar masuk surga. Kalau masuk surga saja gampang, itu kecil. Tetapi menjadi garam, menjadi terang, menjadi serupa dengan Kristus, itu perlu pergumulan, dan itu perlu proses, dan itu perlu kita usaha. Nah, itulah yang dilukiskan oleh kitab Yakobus. Iman itu nggak cukup hanya iman, tanpa perbuatan nol, tanpa perbuatan mati. Kalau gitu, apa sih ciri-ciri iman yang sehat, iman sejati, iman yang murni? Saya mengambil dalam Yakobus 3. Ada 3 ciri
iman yang sejati itu? Yang pertama, iman sejati itu lebih dari sekedar ucapan bibir. Kita lihat ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yakobus mengatakan kalau kita mengatakan, kita ngomong bahwa kita punya iman, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan keimanan kita, maka iman itu tidak ada faedahnya, tidak ada apa-apanya. Ciri yang pertama, iman itu bukan sekedar ucapan bibir. Banyak orang mengaku, aku beriman. Kalau kita ditanya, kamu percaya Yesus? Aku percaya. Banyak orang menghafal doa Bapa Kami, hafal. Bahkan banyak orang yang hafal mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saudara, apakah saudara di sini hafal pengakuan iman rasuli? Bagus. Masalahnya iman yang sejati itu tidak cukup menghafal dan mengucapkan pengakuan iman. Tidak cukup. Iman itu harus diwujudkan dalam bentuk gaya hidup. Apakah gaya hidup kita mencerminkan karakter Kristus atau tidak? Itu masalahnya. Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kalau kita hanya tiap minggu menyebut nama Tuhan, kita doa dengan doa Bapa Kami dengan lengkap, dengan komplit, tidak salah. Kita berdoa dengan doa yang panjang, kita berpuisi dalam doa, namun ucapan itu tidak disertai dengan perbuatan atau karakter kita tidak menunjukkan karakter Kristus, segala ucapan bibir kita, pengakuan iman kita itu tidak ada nilainya apa-apa, Bapak Ibu. No. Suatu saat saya diutus ke suatu daerah, waktu saya masih mahasiswa di sekolah kita, diutus melayani suatu tempat selama 1 tahun. Dan tempat di mana Tuhan mengutus saya waktu itu adalah tempat di mana mayoritas penduduk di kampung saya tinggal itu Kristen. 95% Kristen. Enak sekali. Berbeda dengan saya yang biasa tinggal di Jawa, membandingkan dengan tinggal di kampung Kristen, itu khususnya untuk hari Minggu. Kalau hari Minggu itu saya merasa seperti di surga. Kenapa? Karena semua rumah muter lagu rohani. Dari ujung sampai ujung kampung yang saya tinggal, itu suasana pujian penyembahan nikmat. Saya jalan di gang itu rasanya seperti di awan-awan. Pujian penyembahan, aduh luar biasa. Nggak pernah saya merasakan suasana seperti itu di rumah saya. Seluruh kampung memutar lagu rohani, nikmat. Itu hari Minggu. Di luar hari Minggu, Bapak Ibu, saya mau tahu, saya nggak kasih tahu di mana, tentu itu bisa jadi masalah. Tapi saya beritahu, di luar hari Minggu, masyarakat di situ, apa yang mereka lakukan? Mabuk-mabuk, mereka berjudi, mereka sumpah serapah, maki-maki, berkelahi. Jadi ada satu kontradiksi antara hari Minggu dan hari di luar hari Minggu. Hari Minggu itu seperti surga, tapi Senin sampai Sabtu itu benar-benar neraka. Hari Minggu semua pakai baju rapi, semua ke gereja, itu taat sekali mereka beribadah. Kembali dalam kitab Yakobus pasal 2, mereka mengakui iman Kristen hanya di bibir, tapi tingkah lakunya tidak menunjukkan kekristenan. Karakter Kristus tidak ada. Caci maki, kebencian, mereka melakukan pembunuhan, mereka korupsi, mereka melakukan segala macam kejahatan. Kembali lagi pada pembukaan tadi, tujuan Allah menciptakan kita itu adalah
agar kita memiliki keserupaan dengan Tuhan. Karakter Kristus itu harus menjadi warna dalam hidup kita. Jadi kesimpulan saya, iman yang sejati yang pertama, iman sejati terlihat dalam gaya hidup yang serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itulah ciri atau tanda bahwa dia punya iman sejati. Jadi kalau kita tidak punya keserupaan dengan Tuhan Yesus, maka iman kita bisa dipertanyakan. Saudara, satu hal yang tolong dinilai, seandainya di satu desa, di satu tempat, ada suami istri di kampung orang Indonesia, ada suami istri yang datang dari luar negeri. Kan di Bali banyak orang bule. Ada bule tinggal di satu kampung. Suaminya bule rambut pirang, istrinya bule rambut pirang. Mereka menikah, mereka suami istri, mereka hidup bersama, dan suatu saat mereka punya anak. Istrinya hamil dan melahirkan. Nah, Bapak Ibu, ketika anak itu lahir, ketika mereka melahirkan anak, tiba-tiba si bidan menunjukkan bahwa anak yang lahir itu dari pasangan suami bule ini kulitnya gelap, rambutnya hitam, matanya hitam. Kalau saudara melihat kasus seperti ini, kira-kira, ini namanya cuma cerita aja, kira-kira apa yang menjadi pikiran saudara? Loh, suami istri bule tinggal di kampung Jawa, katakan gitu, kok anaknya hitam? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Saya akan berpikir, jangan-jangan ini adalah anak dari perselingkuhan. Jangan-jangan ini bukan ayah aslinya. Kita bisa berpikir begitu kan? Karena kalau suami istri bule, anaknya pasti bule. Tapi kok anaknya keriting? Oh, aneh kan? Kita semua tentu berpikiran yang sama. Saya tidak bermaksud untuk membuat satu kasus, enggak. Ini hanya perumpamaan. Artinya, tidak mungkin suami istri bule, anaknya keriting, atau dalam arti, maaf, seperti orang yang berkulit gelap. Saya tidak bermaksud untuk melecehkan orang kulit gelap dan rambut keriting. Tidak bermaksud itu, tapi hanya sebagai perumpamaan tentang genetika. Bahwa suami istri yang pirang itu pasti anaknya juga kulit putih, mata biru, dan rambut pirang. Kalau tidak, berarti itu bukan hanya, apakah bisa aja kasus ketukar bayinya, kan banyak kasus tukar bayi, keliru. Ini hanya sebuah cerita, tidak sungguh terjadi. Saya ingin mengatakan, orang Kristen, kalau dia itu bapaknya di surga, kalau dia bapaknya Yesus, harusnya dia kalau anak Tuhan, menyebut aku anak Tuhan, harusnya memiliki ciri-ciri anak Tuhan. Kalau orang mengatakan diri aku anak Tuhan, tapi tanda petik rambutnya keriting, artinya karakternya tidak menunjukkan orang tuanya. Lalu kesimpulan kita apa? Jangan-jangan itu anak tetangga, itu ketukar. Harusnya kalau anak Tuhan itu perilakunya penuh kasih, tidak suka dendam. Anak Tuhan itu memiliki karakter yang luhur, baik hati, suka menolong. Tapi kalau anak Tuhan tidak punya karakter Kristus, sudah bisa dipastikan itu bukan anak Tuhan, itu anak tetangga. Itu anak tetangga, itu sudah pasti. Tuhan menginginkan agar anak-anaknya itu memiliki karakter Kristus. Nah, itu yang pertama. Iman sejati adalah orang-orang yang hidupnya, gayanya, tingkahnya
memiliki keserupaan dengan Kristus atau memiliki karakter Kristus. Mari kita Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita periksa rame-rame hari ini. Apakah aku sudah punya iman sejati? Iman sejati itu bukan karena ucapan bibir, tapi dilihat dari karakter. Apakah karakterku sudah menunjukkan karakter Kristus? Apakah wajah Kristus sudah muncul dalam hidup kita? Itu tandanya kita punya iman yang sejati. Yang kedua, iman sejati lebih dari sekedar empati. Ayat 15-17, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus memberikan contoh cerita. Seandainya di tengah-tengah kita itu ada orang yang susah, orang yang menderita, nggak punya pakaiannya robek, sobek-sobek. Ini bener-bener sobek ya, bukan seni. Karena sekarang banyak orang, saya lihat di toko-toko ada pakaian sobek dijual, tapi katanya itu seni. Nah, maksud saya itu pakaian yang benar-benar sobek karena udah kusut, udah kumal. Dia miskin, dia sakit-sakitan, dia kelaparan. Bapak Ibu, Yakobus mengangkat kasus ini. Kalau di antara kamu ada orang yang nggak makan, yang sakit, yang miskin, lalu kamu mengatakan, bro, saya doakan ya supaya Tuhan beri kamu sehat. Bro, makan yang kenyang supaya sehat. Bro, pergilah dengan damai sejahtera. Tapi dia tidak memberikan apa-apa, tidak kasih makan, tidak kasih uang, tidak menjaga dia. Maka Yakobus mengatakan, orang yang melihat orang susah tapi tidak berbuat apa-apa, orang seperti itu imannya nol. Memang pada waktu dia mengatakan, aduh kasihan kamu ya, kok sakit, kamu kurus, kasihan ya kamu kok nggak pakai. Itu empati bagus. Merasa kasihan itu empati yang bagus. Tapi kalau hanya empati, tidak ada aksi, no. Kekristenan kalau hanya berempati, doakan, nanti saya doakan. Kan orang Kristen tahu rohani sekali, nanti saya doakan. Saudara, menghadapi orang miskin, orang yang butuh makan, orang sakit, itu bukan doa yang dibutuhkan, pertolongan. Doa bagus, memang harus doakan, tapi jangan hanya berdoa. Kata Yakobus, kalau kita berhadapan, kita melihat ada orang kekurangan, tapi kita tidak berbuat apa-apa, no action, talk only, NATO, maka orang seperti itu imannya nol. Atau dengan kata lain, saudara bukan tipe orang beriman. Kita bukan orang beriman kalau kita melihat orang susah tapi tidak berbuat apa-apa. Ciri orang beriman yang kedua adalah ketika kita melihat kesengsaraan, ketika kita melihat penderitaan, ketika kita melihat kebutuhan dan kita ambil tindakan, kita ambil aksi dan kita berempati. Tindakan memenuhi kebutuhan hidup orang lain yang membutuhkan. Memang betul, berbuat baik itu tidak menyelamatkan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, tapi iman tanpa berbuat baik, iman tidak disertai dengan perbuatan, iman itu nol. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di sekeliling kita banyak orang menderita. Bapak Ibu dalam Tuhan, di dunia ini banyak orang yang perlu pertolongan. Pertanyaannya, apakah kita pernah berpikir, atau apakah kita sudah melakukan menjadi jawaban bagi mereka? Tuhan Yesus berkata, orang miskin banyak. Orang miskin selalu ada padamu.
Tuhan Yesus mempunyai perhatian khusus kepada orang-orang yang menderita. Tuhan Yesus mempunyai satu empati, tapi juga dia mempunyai aksi. Sehingga banyak Yesus menolong orang-orang miskin. Dan itu iman yang sejati. Bukan sekedar simpati, bukan sekedar empati, tetapi aksi. Perbuatan menolong orang yang kekurangan. Mari kita berlomba-lomba menjadi tangan Kristus. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaannya. Lalu yang ketiga, iman lebih dari sekedar pengetahuan tentang Tuhan, atau iman lebih sekedar teologi. Ayat 19 dan 20, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman yang sejati adalah iman yang tidak sekedar pengetahuan teologi. Saudara, di dalam ayat ini Yakobus menyindir. Engkau percaya bahwa Allah satu, hanya ada satu Allah saja. Itu bicara tentang teologi kan, ketuhanan. Allah itu satu. Yakobus menyindir, kalau kamu percaya Allah itu satu, itu bukan apa-apa. Kenapa? Karena iblis pun percaya juga. Iblis percaya bahwa Allah itu satu, bahkan dikatakan sini iblis gemetar. Kalau kita berbicara mengenai Tuhan, Allah itu kudus, Allah itu ajaib, kita semua percaya. Bahkan kita sudah memuji Tuhan dengan lagu-lagu yang indah, kudus-kudus semua. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita itu menghidupi apa yang kita yakini? Apakah kita itu menghayati apa yang kita yakini? Kalau kita hanya pengetahuan teologi bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu kudus, itu bukan iman. Yang membuat saya tergelitik adalah sindiran Yakobus, kalau hanya percaya Yesus Allah itu satu, iblis dan pun percaya, bahkan gemetar. Artinya apa? Iblis itu sadar dia berdosa. Kalau dia datang kepada Tuhan, dia gemetar. Pertanyaannya, apakah kita datang ke gereja hari Minggu, kalau kita belum beres, kita ada rasa gemetar? Gemetar dalam arti kita takut. Yang sering kita jumpai, saya khususnya, seringkali sebelum saya bertobat sungguh-sungguh, datang ke gereja, menyembah Tuhan, angkat tangan, lompat, tobat, padahal hatinya nggak benar. Apakah itu yang disebut iman? Kalau itu tingkatan iman kita, kita itu lebih rendah daripada iblis. Iblis lebih baik. Iblis lebih baik daripada orang Kristen yang percaya Tuhan tapi tidak menghormati Tuhan. Kekudusan Tuhan tidak dihormati. Buktinya apa? Ke gereja tenang-tenang aja, ketemu orang shalom, cipika-cipiki, padahal dia benci. Itu bukan iman. Kalau orang beriman, kita begitu masuk rumah kudus, hati kita langsung, Tuhan ampuni. Kita dengan rendah hati, kalau kita minta ampun, kita langsung bertobat. Sebelum kita mendengar khotbah, sebelum kita berdoa, kita sudah bertobat terlebih dahulu. Matius pasal 5 ayat 23 mengatakan, kalau kita pergi ke bait Allah, mempersembahkan sesuatu, tiba-tiba, kita tidak tolong tayangkan, Matius 5 ayat 23. Kalau kita mempersembahkan sesuatu dan kita ingat sesuatu, dan kita ingat orang lain bersalah pada kita, tinggalkan dahulu.
ibadahmu dan persembahanmu berdamai terlebih dahulu. Nah, itu artinya menghormati Tuhan. Itu iman yang sebenarnya begitu. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama kau bersama-sama dengan dia. Nah, ini yang disebut beriman. Kalau kita mau pergi ke gereja, kita ada unek-unek, kita nggak suka, kita benci, jangan masuk ke gereja dulu. Berdamai dulu, tapi bukan pulang. Berdamai dahulu dengan Tuhan, berdamai dengan samanya, baru kita menyembah Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, tapi kita dongkol, kita benci, kita nggak beres. Persembahan kita, pujian penyembahan kita, itu nggak ada artinya di hadapan Tuhan. No. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya mau bersaksi tentang diri saya. Saya mengalami hal seperti ini. Saya pernah menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan yang munafik, yang orang menilai saya itu, banyak orang kata orang saya ini hamba Tuhan yang baik. Saya itu rendah hati, katanya. Tapi saya membongkar, saya tidak serendah hati yang dia pikir. Saya dulu sebagai anak pendeta, saya sering diolok teman-teman sekolah saya. Ketika saya sekolah, saya sering diolok, dihina. Mengapa? Bapak Ibu, saya sekolah itu, jarak sekolah saya dengan rumah itu kurang lebih 17 km. 17 km. Saya ke sekolah naik sepeda waktu itu. Sementara teman-teman saya pada naik mobil, saya naik sepeda. Ya karena kemampuan orang tua saya terima. Naik sepeda 3 tahun. Saya naik sepeda 17 km. Teman-teman saya naik mobil, diolok. Kalau mereka di tengah jalan saya lagi ini, mereka lewat, saya dioloknya. Ditambah lagi, waktu itu saya masuk usia remaja, pubertas, katanya pipi saya itu penuh dengan jerawat. Jerawat itu penuh di muka saya, saudara. Ini sudah bagus ini sudah bagus. Dulu penuh jerawat. Waduh, itu tambah lagi saya diolok. Dengan kata lain, saya betul-betul tidak punya harga diri. Saya jadi bahan bullying. Saya dihina. Saya tidak berharga. Akibat itu, saya mau menunjukkan pada mereka. Setelah saya selesai kuliah, setelah selesai sekolah, dan saya training sama Tuhan, ternyata itu menjadi bekas kepahitan. Setelah saya menjadi hamba Tuhan, saya menjadi pendeta, ternyata itu belum dicabut oleh Tuhan dan oleh saya sebetulnya. Saya belum mengakukan pengakuan, saya belum melakukan kelepasan. Itu masih melekat dalam diri saya. Saya ingin buktikan bahwa saya tidak sejelek yang mereka pikir. Saudara, ketika Tuhan utus saya ke Samarinda, merintis satu jemaat, saya lakukan segalanya. Saya mulai dari bersih-bersih, atur ruangan. Kalau hari Sabtu, karena kami belum punya tempat ibadah, sewa satu tempat. Jadi kalau hari Sabtu malam, saya nyupir, pinjem piketnya jemaat, angkut alat-alat musik ke sana. Nanti minggunya saya main musik, kebetulan saya bisa main musik, masih perintisan, belum ada banyak orang main, jadi saya main, habis main saya khotbah. Saya lakukan semua, ya supir, ya kuli, ya khotbah. Saya lakukan. Nah, itu yang membuat orang bilang, bagus, rendah hati ya. Semua dilakukan tanpa persemutan. Saudara, di luar pengetahuan manusia kan hanya di luar. Tapi sebetulnya itu saya lakukan bukan karena pengabdian, tapi saya ingin buktikan saya bisa. Saya ingin tunjukkan pada mereka, aku tidak seburuk yang mereka pikirkan. Sehingga itu yang mendrive, itu yang mendorong saya. Dan ketika pekerjaan saya tidak dihargai, ketika pelayanan saya diganggu, maka marah hati saya. Ketika ada jemaat yang sudah saya lagi baik-baik, kemudian pindah ke tempat lain, ada hamba Tuhan yang ambil, marah hati saya.
Di situ ketahuan, ternyata pelayanan saya tidak tulus. Ternyata pengabdian saya, pelayanan saya itu tidak tulus untuk Tuhan, tapi demi aktualisasi diri, untuk pembuktian. Nah, itu yang tidak murni, Bapak Ibu. Saya mengalami itu. Sampai satu saat saya sadar, ini salah. Pelayanan saya motivasi salah. Bukan karena pengabdian, tetapi aktualisasi, pembuktian bahwa saya hebat. Saya minta ampun pada Tuhan. Saya minta ampun, Tuhan ampuni. Dan sejak saya sadar itu salah, sejak saya sadar bahwa itu bukan iman yang sejati, itu hanya aktualisasi diri, saya happy. Saya happy dalam arti saya mau disuruh apapun, orang tidak menghargai saya, bahkan saya pernah dikudeta, digeser dari kedudukan saya sebagai gembala sidang. Saya gak marah. Silakan, kenapa? Saya sudah sadar. Saya buktikan bahwa Tuhan itu hidup, yang bergerak dan mengubah hidup saya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, pasti Tuhan itu akan melakukan perubahan. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang yang di dalam Kristus, pasti Kristus yang ada dalam diri kita itu akan melakukan perubahan. Kita yang tadinya motivasinya nggak benar, iman kita nggak tulus, iman kita melenceng, Tuhan akan buat satu perubahan. Akhirnya Tuhan merubah saya. Saya jujur. Sebagai hamba Tuhan saya banyak salah. Tapi saya bersyukur ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan. Mengakhiri renungan ini, Yakobus mengambil contoh dua hamba Tuhan. Ayat 21 sampai ayat 25, saya nggak usah baca. Yakobus untuk memperjelas tentang iman yang sejati, iman yang benar, ada dua hamba Tuhan yang diangkat. Yang pertama adalah Abraham, dan yang kedua adalah Rahab. Kepada Abraham, Yakobus mengatakan bahwa imannya itu diperhitungkan Tuhan karena ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Tindakan Abraham mempersembahkan Ishak anaknya yang sudah digadang-gadang menjadi penerus dan akan melahirkan berjuta-juta umat, dia serahkan kepada Tuhan karena Tuhan yang minta. Karena Tuhan dia serahkan. Saudara, kita bisa merasakan bagaimana perasaan Abraham. Kalau saya jadi Abraham waktu itu, mendengar suara Tuhan, Abraham, berikan anakmu, bunuhlah dia, dan persembahkanlah, bakar sebagai korban persembahan yang hidup. Kalau saya jadi Abraham, no way, nggak mau. Ya dong, sudah sekian puluh tahun ditunggu, udah waktunya dia menikah, kok diminta Tuhan. Tetapi Abraham tidak seperti manusia-manusia pada umumnya yang menolak kalau disuruh melakukan kehendak Tuhan yang berat. Abraham, Alkitab mencatat, maka keesokan harinya pagi-pagi dia melangkah berdina. Itu yang Yakobus tulis. Oleh karena itu dia layak disebut sahabat Allah. Ketaatan, itu iman yang benar, iman yang sejati seperti itu. Bukan masalah persembahannya. Tuhan tidak mungkin mengambil anaknya, nggak mungkin. Tetapi sikap hati yang mentaati suara Tuhan, sikap hati yang melangkah mengikuti Tuhan, itu iman yang Tuhan hargai sebagai iman yang sejati. Yang kedua, Yakobus mengambil contoh Rahab. Siapa Rahab? Rahab adalah seorang pelacur. Rahab adalah wanita yang katakanlah itu sampah masyarakat. Dia tinggal di Jericho, tetapi
Alkitab mencatat bahwa Rahab adalah satu dari 4 wanita yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Di dalam silsilah Tuhan Yesus, kitab Injil Matius itu ada 4 wanita. Salah satunya ini Rahab. Nah, Rahab itu seorang pelacur, tapi ketika Joshua mau merebut tanah Kanaan melewati kota Jericho, dia mengirim utusan 2 mata-mata. Karena posisinya berbahaya, 2 mata-mata ini bersembunyi di rumahnya Rahab yang ada di pinggir kota. Dan Rahab menyembunyikan. Dan ketika pasukan dari kerajaan Jericho datang ke rumahnya Rahab, bertanya, apakah ada tentara Israel di sini? Rahab berkata, tidak. Jangan salah mengerti. Tuhan menyelamatkan Rahab bukan karena dia bohong. Tuhan menyelamatkan Rahab bukan karena dia menyembunyikan, bukan. Tetapi imannya yang mengakui bahwa bangsa Israel itu imannya adalah iman yang benar-benar Allah yang hidup. Saya melihat dalam Yosua pasal 2 ayat 9, Rahab mengatakan begini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Jadi Rahab itu punya iman bahwa Tuhan itu punya rencana untuk bangsa Israel. Itu yang diperhitungkan Tuhan. Ayat yang kedua, Yosua pasal 2 ayat 11b berkata begini, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi dan di bawah. Ada berapa ribu penduduk Jericho, tetapi hanya Rahab yang mengakui bahwa Allahnya Israel itu adalah Allah yang benar. Ini yang diperhitungkan Tuhan. Dia sebagai seorang pelacur, dia mengakui bahwa Allah itu hebat, bahwa Tuhan itu punya rencana untuk bangsa Israel. Oleh karena itu, dia menyelamatkan 2 mata-mata ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini iman yang sejati. Yakobus mengangkat Rahab sebagai pahlawan iman. Memang kalau kita melihat tokoh-tokoh iman dalam kitab Ibrani 11, sebagian besar adalah orang yang secara manusia punya banyak cacat, punya banyak kekurangan, punya banyak dosa. Tapi bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha baik. Dia mengampuni kesalahan, dia menutup dosa, dan dia memperbaiki, dia memulihkan. Itu yang kita inginkan, lagu yang terakhir sebelum khotbah tadi. Allah bisa memulihkan kita. Sebab itu saya mengajak kita sekalian, mari kita memperbaiki iman kita, supaya iman kita sungguh-sungguh iman yang murni, bukan hanya ucapan bibir, bukan hanya sekedar empati, bukan hanya sekedar teologi, tapi iman yang murni. Kesimpulan saya, iman yang sejati itu ada 2. Yang pertama, iman sejati adalah ketaatan mengikuti proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dengan kata lain, mau berubah. Sekali lagi, iman yang sejati adalah ketaatan mengikuti proses menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyaan bagi kita, sudah sejauh mana kita mengalami perubahan? Apakah kita menjadi orang Kristen sudah berubah? Kita jangan mengikuti Ibrani 13 ayat 8, itu punya Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Itu hanya Tuhan. Ibrani 13:8 tidak berlaku untuk kita. Dalam arti kita nggak berubah. Dulu kita pembohong, sekarang bohong. Dulu kita tukang mencuri, sekarang mencuri. Bukan gitu. Iman yang sejati adalah kita taat mengikuti proses dibentuk Tuhan, diubah Tuhan. Yang bisa menilai kita berubah atau tidak, itu bukan pendeta. Pendeta sudah bisa bohongi. Teman hamba Tuhan bisa dibohongi, tapi ada 2 pribadi yang sudah tidak bisa bohongi. Yang pertama Tuhan.
Saudara nggak bisa membohongi Tuhan. Saudara berubah atau tidak, Tuhan tahu. Pribadi yang kedua, istri saudara atau suami saudara. Saudara bisa saja di depan panggung tampil, wah. Bisa saja kita datang gereja seperti malaikat. Bagaimana keseharian kita di rumah? Apakah ada kasih? Ada pengampunan? Apakah mulut kita membangun? Atau mulut kita ini sering keluar sumpah serapah? Iman yang sejati, yaitu taat pada proses mengalami perubahan. Itu kesimpulan yang pertama. Iman yang sejati membuat perubahan. Kesimpulan yang kedua, iman yang sejati membawa perubahan dalam diri seorang yang dampaknya dirasakan oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Iman yang sejati itu mempunyai tindakan terhadap setiap kebutuhan saudara-saudara kita yang lemah, saudara kita yang menderita. Saya tantang saudara, selama hidup ini, mari kita mengambil satu beban. Pilihlah, tunjuklah, selidikilah orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang menderita, yang susah. Dan marilah kita jadilah tangan Tuhan bagi mereka. Gak peduli agamanya apa, sukunya apa, tapi marilah kita menjadi papan bagi mereka. Itu baru iman. Jangan kita menyebut aku orang Kristen, tapi kita gak pernah menolong orang. Nol imannya. Jangan kita terlalu bangga dengan prestasi kita di dalam gereja, kita bisa ini, bisa itu, tapi tidak ada sentuhan kasih yang kita lakukan untuk orang-orang yang di sekeliling kita. Kepada keponakan aja kita cuek. Kepada orang tua aja kita nggak mau berbaik hati, hitung-hitungan. Apakah itu kasih? Kasih sejati itu murah hati. Kasih sejati itu memiliki kepekaan untuk menolong saudara kita. Kiranya firman Tuhan ini akan membawa kita memurnikan iman kita, sehingga ketika Tuhan datang, jangan sampai dia mengatakan, jangan-jangan aku tidak menemukan iman di atas muka bumi. Lukas 18 ayat 8. Saudara, Tuhan punya kekhawatiran, jangan-jangan waktu Tuhan kembali gak ada iman. Dengan firman Tuhan ini, mari kita menjawab kekhawatiran Tuhan. Tuhan, saya akan tunjukkan saya beriman kepadamu, dan imanku iman yang sejati. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah membuka firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi Roh Kudus jangan berhenti berbicara. Tuntun kami, jaga kami, ajari kami, dan berikan kami kemampuan agar hidup kami berubah. Ampuni Tuhan kalau dari waktu ke waktu, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun kami masih di titik yang sama. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa move on, maju tambah dewasa. Dan Tuhan, satu permohonan kami, jadikan kami alat untuk jadi penolong bagi orang lain. Tunjukkan kepada kami Tuhan, buka mata kami Tuhan, untuk melihat orang-orang yang menderita, orang-orang yang perlu pertolongan, dan pakai kami Tuhan untuk menjadi penyalur berkat buat mereka. Dengan demikian Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Dengan demikian Tuhan, maka iman kami bukan iman yang omong kosong, tetapi iman yang sejati. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami berdoa. Amin.